Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami Majelis Jemaat GJW Simomulyo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang hadir di gedung gereja ini maupun yang online Zoom di rumah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah minggu pada hari ini kita memasuki ibadah Prapaskah yang kedua, sekaligus kita merayakan hari raya unduh-unduh reguler yang pertama. Ibadah pada minggu hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh dengan pengantar bahasa Indonesia. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ini kita segenap warga GKJW Simomulyo merayakan Hari Raya Unduh-Unduh reguler yang pertama di tahun 2022. Hari Raya Unduh-Unduh merupakan ungkapan syukur kita atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah. Kita memujikan lagu PKJ nomor 2 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah panjenengan masing-masing, mari kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat hening sejenak, kita menyadari kehadiran Allah di dalam ibadah kita saat ini. Dan biarlah di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah unduh-unduh reguler yang pertama di tahun 2022 saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya.
Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema ibadah kita pada Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama tahun ini adalah ucapkanlah syukur melalui persembahanmu. Ucapkanlah syukur melalui persembahanmu. Diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari kita sambut dengan pujian segala puji syukur. Biarlah hidup kita senantiasa memuji Tuhan, dan biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama kembali diajak untuk melihat keberadaan diri kita. Apakah kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan, atau justru sebaliknya, dalam hidup kita seringkali membuat Tuhan merasa sakit hati. Untuk itu mari bersama kita mengambil saat hening sejenak
kita merenungkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini, dan nanti kita bersama masuk dalam doa untuk mohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita ambil saat hening sejenak. Allah yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur jika pada saat ini hanya karena berkat kasih kemurahan Tuhan kami bisa membangun ibadah, baik kami yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa ini semua hanya berkat tuntunan, penyertaan, dan juga hikmat dari Tuhan, sehingga pada saat ini kami rindu untuk membangun ibadah, dan kami memiliki waktu, kesempatan untuk membangun ibadah. Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami berharap dan berupaya untuk senantiasa bisa menyatakan syukur kami, baik itu melalui persembahan, baik itu melalui kehidupan kami yang senantiasa berkenan di hadirat-Mu, yang senantiasa mampu menjadi berkat bagi sama kami, menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kedamaian, sukacita. Namun kami menyadari ya Tuhan, di tengah kami berupaya untuk hidup yang demikian ini, masih saja kami bisa terjatuh di dalam dosa, baik melalui perbuatan kami, pikiran kami, ataupun juga ucapan kami. Untuk itu pada saat ini sungguh ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun jika di dalam hidup kami masih seringkali melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Selanjutnya ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang ada pada diri kami, yang telah Tuhan anugerahkan pada kami, benar-benar menguasai hati, pikiran kami, dan perbuatan kami, sehingga selanjutnya di dalam kehidupan ini kami senantiasa mampu memuliakan Tuhan dan juga senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Allah senantiasa mendengarkan permohonan ampun kita, dan Ia senantiasa menyatakan anugerah pengampunannya melalui berita anugerah yang saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang demikian bunyinya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 457. Kita nyanyikan bait yang ke-6, ya Tuhan tiap jam. Penuhi hati
dipersilahkan duduk. Tuhan, marilah kita membaca dan merenung. Namun terlebih dulu marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur Tuhan atas segala pimpinan penyertaan-Mu bagi kami semua di sini untuk mengikuti ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Galuh, Tuhan sendiri yang membimbing dan menyertai. Dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Bacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari 2 Tawarik 32 ayat yang ke-20 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam Patunggilan. Puji syukur pada saat ini kita bersama bisa membangun ibadah. Meskipun masih harus ada yang di rumah, belum bisa bersama-sama seluruhnya di gedung gereja. Tetapi bersyukur Bapak Ibu, kita masih diberi waktu kesempatan untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, membangun ibadah kita. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini perenungan kita saya beri judul Ucapkanlah syukur melalui persembahan. Ucapkanlah syukur melalui persembahanmu. Ini sesuai dengan tema unduh-unduh yang pertama di tahun 2022. Nah, supaya semakin memantapkan kita untuk merenungkan kesaksian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita baca bersama tema unduh-unduh sebagai judul perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan hitung 1, 2, 3, nanti silahkan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Masih belum kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini di media, baik di media online ataupun juga di berita-berita di televisi, santer diberitakan ada beberapa
tema berita yang saat ini sedang booming. Apa saja kira-kira Bapak Ibu? Kalau panjenengan mirsani TV atau lihat berita di media online? Apa? Iya, minyak goreng langka. Yang kedua, persiapan sirkuit Mandalika untuk ajang balap GP seri kedua. Yang ketiga adalah perang Rusia dan Ukraina. Ya, entah mana yang merupakan berita paling booming, ya saya tidak tahu persis, tetapi tiga hal ini yang santer. Mungkin setiap orang berbeda ya. Kalau bagi ibu-ibu yang paling diburu adalah berita tentang minyak goreng. Ya, berita berkaitan dengan minyak goreng. Jadi berupaya untuk menyimak berita sedetail mungkin, secermat mungkin. Siapa tahu ya di toko-toko tertentu kemudian ada stok minyak gitu. Kalau untuk bapak-bapak mungkin berita Rusia Ukraina yang sedang berperang. Untuk yang muda-muda, nah ini berkaitan dengan MotoGP yang akan dilaksanakan di Mandalika tanggal 20. Ada yang sudah punya tiketnya Bapak Ibu mau nonton di sana? Kalau ada saya diajak ya. Ya Bapak Ibu, kembali saya akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Ada berbagai macam spekulasi berkaitan dengan alasan kenapa Rusia ini menyerang Ukraina. Ya. Banyak percakapan yang berusaha untuk menggali apa sih yang menjadi penyebab. Yang jelas bukan masalah minyak goreng gitu. Ada yang menyampaikan bahwa Rusia ingin membangun kembali kejayaan Soviet. Ya. Rusia pengen menguasai negara-negara yang dulu jadi satu dalam Uni Soviet. Ya, terlepas itu benar atau salah, tetapi tema atau topik ini seringkali menjadi perbincangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perenungan kita pada saat ini ada kisah berkaitan dengan satu negara yang bernama Asyur, yang pada tahun 705 sampai 681 sebelum Masehi dipimpin oleh seorang raja, Sanherib. Raja ini juga memiliki ambisi yang kuat Bapak Ibu untuk menyatukan bangsa-bangsa di sekitar Asyur menjadi bagian dari Asyur, supaya Asyur ini menjadi bangsa yang besar. Dan ada beberapa negara yang sudah bisa ada kerajaan yang sudah bisa diambil, yaitu Babel dan daerah Niniwe. Bahkan suatu ketika Sanherib ini ingin memindahkan ibu kota Asyur ke Niniwe. Kenapa mereka begitu ingin menyatukan daerah-daerah yang ada di sekitarnya? Ya, tentu saja salah satunya adalah mereka ingin menunjukkan kejayaan sebagai seorang raja yang berkuasa saat itu. Dan juga Asyur memiliki kekuatan armada tempur yang sungguh luar biasa kuatnya. Babel yang pada saat itu terkenal bahwa saudara memiliki tentara yang kuat masih kalah dengan Asyur. Maka Sanherib ini ingin kemudian berekspansi, menunjukkan parade militer prajuritnya untuk kemudian mengambil satu demi satu daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah,
termasuk juga Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Kota Yerusalem yang pada saat itu Israel dipimpin oleh Raja Hizkia bersama dengan Nabi Yesaya. Hizkia ini dikisahkan ia adalah anak dari seorang ibu yang bernama Abia, cucunya Zakaria, seorang imam. Dalam hidupnya, dalam pemerintahannya, Hizkia ini terkenal sebagai seorang raja yang hidup benar di hadapan Tuhan, seperti leluhurnya yaitu Daud. Ya, Hizkia sebagai raja yang setia kepada Allah, raja yang mampu hidup benar di hadapan Allah. Ada beberapa kisah yang menunjukkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Hizkia ini berupaya untuk menyucikan bait Allah dari berhala-berhala. Jadi raja sebelumnya ini termasuk ya dia tidak begitu taat pada Allah, kemudian terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan di luar Israel, kemudian berhala masuk ke bait Allah. Nah, ini mau disucikan oleh Hizkia supaya bait Allah benar-benar menjadi tempat yang kudus untuk kemudian menyembah Allah nenek moyang Israel. Yang kedua, perayaan-perayaan keagamaan Yahudi itu dilakukan dengan baik, salah satunya Paskah. Dan yang ketiga, Hizkia ini sangat menaruh perhatian kepada para imam dan juga Lewi. Jadi perhatiannya kepada pelayan-pelayan Tuhan di bait Allah itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Hizkia ini masih sangat muda, 25 tahun sudah menjadi raja. Nah, 25 tahun. Kalau sekarang mungkin ya kalau pemuda yang kuliah itu baru lulus kuliah sudah menjadi raja. Jadi Hizkia ini menjadi raja umur 25 tahun dan dia memerintah cukup lama, 29 tahun memerintah. Pada saat inilah Asyur di bawah pemerintahan Sanherib ingin mencaplok Yerusalem dengan armada yang sangat besar, jauh lebih besar dari kekuatan armada tempurnya Hizkia. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Secara manusia, secara hitung-hitungan perang, Yerusalem itu harusnya sudah jatuh ke Asyur. Hizkia harusnya sudah kalah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hizkia dan Yesaya itu punya senjata pamungkas. Apa kira-kira senjatanya? Apa Bapak Ibu? Kalau Rusia itu katanya punya bom nuklir, punya senjata pamungkas. Kalau itu diledakkan, Eropa habis. Ya, sehingga katanya sih NATO itu pikir-pikir kalau mau nyerang Rusia. Kira-kira apa senjata yang dimiliki Hizkia sehingga dia menang dari Asyur? Napa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apakah dia punya detasemen khusus begitu? Atau pasukan khusus? Atau punya senjata khusus? Apa senjatanya? Ada yang tahu? Boten? Jenengan boten pengen jawab. Mungkin nek menang nek bener nih lho. Hadiah Mungkin kula suwun teng panitia. Jawabannya adalah senjatanya doa. Nah, jadi Hizkia dan Yesaya itu berdoa kepada Allah. Dan Allah menjawabnya dengan mengirimkan malaikat yang kemudian malaikat itu menghancurkan pasukan Asyur
pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu dimatikan. Kalah mereka, sehingga Yerusalem tetap tegak berdiri di bawah Raja Hizkia. Dan yang sangat-sangat indah menurut saya, Bapak Ibu Saudara, yang sangat-sangat bagi saya itu membuat terenyuh begitu, setelah kemenangan terjadi, bukanlah pesta pora yang dilakukan oleh Hizkia dan penduduk Yerusalem. Bukan kemudian mereka merasa pongah, merasa sombong, merasa kuat, tidak. Tetapi mereka kembali kepada Allah. Mereka mengingat bahwa ketika diserang oleh Raja Asyur, mereka merasa tidak mampu, minta kepada Tuhan, mohon pada Tuhan, dan mereka menang. Setelah menang pun mereka menyadari bahwa semua kemenangan itu berasal dari Allah, bukan karena mereka sendiri. Maka yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem adalah, napa Bapak Ibu, berbondong-bondong ke bait Allah, menghaturkan persembahan syukur. Nah ini, jadi mereka berbondong-bondong ke bait Allah, kembali datang kepada Tuhan, ngaturke panuwun. Karena apa? Karena mereka sudah ditolong, diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa karya Tuhan dalam hidup kita ini sudah sangat banyak. Mungkin kita mengalami pertolongan Allah tidak hanya 1-2 kali. Kita menerima berkat Allah tidak sekali 2 kali, tetapi banyak kali. Lantas apa yang sudah kita nyatakan sebagai ungkapan dan ucapan syukur kita kepada Allah? Atau bahkan kita lupa kepada Allah yang memberi berkat kepada kita, yang menolong kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, saat ini panjenengan diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan saat ini kita bersama akan menghayati proses pelaksanaan unduh-unduh Bapak Ibu. Baik persembahan yang sudah panjenengan haturkan secara khusus berupa uang, ataupun nanti di dalam proses pelelangan, panjenengan juga diharapkan berpartisipasi, baik panjenengan yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah masing-masing. Ini banyak persembahan natura yang harus kemudian nanti kita lelang bersama. Jangan khawatir, ada minyak goreng mungkin ya. Iya, wonten nggih panitia? Ya. Karena langka nanti pastinya lelangnya juga nilainya tinggi nanti minyak goreng. Selamat bersukacita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan orang percaya seluruh muka bumi kita mengikrarkan kembali
pengakuan iman rasuli. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada saat ini kita pun akan bersama mendengarkan persembahan pujian yang akan dialunkan oleh tim keroncong. Monggo, keaturan. Tes. Cek. GKJW yang mandiri, jangan surut langkah, teruslah maju, menjadikan umat Tuhan bersatu. Bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru dunia. Dengan iman kibarkanlah nyanyinya, menjadi saksi hidup di dunia.
GKJW, membangun GKJW yang mandiri. Jangan surut langkah, teruslah maju, menjadikan umat Tuhan bersatu. Mari bersama, ayo kita yuk, bersama-sama di dalam Tuhan. Ayo kita yuk, bersama-sama. membangun GKJW, Membangun GKJW. Mari bersama, ayo kita yuk, Bersama-sama di dalam Tuhan. Ayo kita yuk, bersama-sama. Membangun GKJW, membangun GKJW, membangun GKJW, membangun GKJW. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucapkan syukur dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita mengucap syukur dan mengumpulkan persembahan, akan diambil natsnya dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16, demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mengaturkan persembahan, diiringi pujian dari Kidung Jemaat 337, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saya lanjut langsung untuk pembacaan warta jemaat. Yang pertama, untuk ibadah Rabu, besok hari Rabu 16 Maret 2022 adalah ibadah Rabu pemahaman Alkitab. Ia akan dipimpin oleh Pendeta Galo. Ini dilaksanakan secara Zoom terpusat.
Berikutnya untuk ibadah minggu pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 8, ini ibadah minggu Prapaskah ketiga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh. Dilaksanakan secara hibrid, regawi terbatas di gereja dan online Zoom. Untuk ibadah doa pagi seperti biasa akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 4.30 atau setengah 5 pagi. Ini dilaksanakan secara online Zoom yang akan dilayani oleh Ibu Diaken Tripinilih dan Bapak Penatua Pantoyo Darmo. Monggo bisa bergabung, nanti linknya akan di-share melalui WA Group di blog masing-masing. Doa pagi berikutnya akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 pukul 4.30 atau setengah 5 pagi, juga dilaksanakan secara online Zoom. Nanti akan dilayani oleh Ibu Nunik Diah dan Bapak Penatua Nono Sujarwati. Doa malam akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 pukul 19. Ini juga dilaksanakan secara online Zoom, nanti akan dilayani oleh Bapak Penatua Sri Mulyono. Ada info tentang poliklinik, Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Poliklinik GKJW Simomulyo kembali buka melayani jemaat. Warga Jemaat Simomulyo dengan menggunakan media video call WA untuk 25 pasien, nanti dilaksanakan pukul 9 sampai 10. Komisi Kesehatan juga meminta bantuan dukungan doa dan dana dari warga Jemaat Simomulyo untuk ketersediaan obat-obat agar warga yang sakit dapat terlayani dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Hada Bajeng dengan nomor WA yang sudah tertera. Demikian juga Ibu Sriani juga ada nomor HP yang sudah tertera. Atau setelah ibadah ini Bapak Ibu yang ada di gereja bisa langsung menuju ke poliklinik untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Yang berikut ada berita duka Bapak Ibu. Seluruh warga Jemaat GKJW Simomulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Suryani dalam usia 69 tahun, warga Blok 10 pada hari Minggu 6 Maret pukul 14.15 dan telah dimakamkan pada hari Senin 7 Maret di makam Bapak Jerawat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Juga seluruh warga GKJ Simomulyo mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Winda Rustianing Tias dalam usia 39 tahun, ini warga Blok 9, dipanggil Tuhan pada hari Minggu 23 Maret pukul 14.15 dan telah dimakamkan pada hari Senin 7 Maret di makam Bapak Jerawat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian Bapak Ibu Jemaat, warta jemaat yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, kami telah bersama merenungkan sabda firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa seturut dengan firman-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh warga jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan menolong, yang dalam kesedihan, kedukaan, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Warga jemaat yang senantiasa berharap akan pasangan hidup, Tuhan berkati pasangan hidup,
berharap akan pekerjaan yang layak, Tuhan memberkati. Juga setiap keluarga yang berharap akan ada kehadiran momongan, Tuhan pun juga senantiasa mendengarkan apa yang menjadi harapan mereka. Kami pun juga menyerahkan setiap harapan-harapan dari seluruh warga jemaat. Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang pada saat ini telah kami haturkan melalui persembahan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini layak di hadirat Tuhan. Dan biarlah persembahan ini pun mampu menjadi sarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan gerejawi yang ada. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, biarlah hikmat Tuhan senantiasa tercurah sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap program kegiatan di GKJ Simomulyo maupun juga di majelis daerah, di majelis agung, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sarana kami untuk bertumbuh, sarana kami untuk memuliakan Tuhan, sarana kami untuk saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, dan juga menjadi sarana kami untuk saling memperhatikan. Kami seluruh para pelayan-Mu, Tuhan berkati sehingga mampu melayani dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan jikalau pada saat ini ya Tuhan, keadaan kondisi jemaat kami dalam perkembangannya senantiasa berharap Tuhan menyertai selalu, Tuhan memberkati selalu. Berkat berupa fasilitas, berupa tenaga ataupun juga keaktifan warga jemaat, terlebih ketika kami harus menghimpun dana untuk kecukupan pembiayaan program-program gereja. Kami mohon Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat. Pada saat ini kami bersama menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami dapat lebih baik lagi. Pemimpin kami Tuhan berkati sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat. Keadaan dunia yang sedang dilanda pandemi maupun perang, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan berkenan untuk menolong, Tuhan berkenan untuk memulihkan, sehingga keadaan dunia ini bisa jauh lebih baik lagi. Dan saatnya Tuhan, kami pun setelah ibadah ini akan melanjutkan dalam proses kegiatan unduh-unduh lelang yang akan berlangsung. Biarlah kami semua dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat menyambut acara ini, dan semuanya ini tentu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, dan melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita yakin dan percaya akan kekuatan doa. Setiap persoalan, setiap hal, jika kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menolong. Yakinlah bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Dan yakinlah bahwa berkat-berkat-Nya akan senantiasa tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 264 bait yang pertama, Apalah Arti Ibadahmu. Saatnya arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses lelang. Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita akan mulai mengadakan lelang untuk Bapak Ibu baik yang saat ini ada di gereja maupun yang ada di rumah yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Untuk lelang pertama, seperti biasa, ini adalah
Natura pertama yang akan kita lelang itu adalah persembahan dari Bapak Pendeta Galuh. Untuk itu kami persilahkan Pak Pendeta Galuh untuk langsung sendiri yang akan melelang Natura ini. Natura nomor 26. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama akan membuka proses lelang kita pada pagi hari ini. Saya mohon dan saya sungguh berharap Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah, bisa mengikuti proses lelang sampai selesai dan mengikuti lelang ini. Untuk itu, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, proses lelang dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama di tahun 2022 GKJ Jemaat Simomulyo kita mulai. Amin. Nggih, Bapak Ibu, langsung nggih, Pak. Nggih. Harga dasar 200. Nggih, ini sebenarnya lebih tepatnya adalah dari blok 1 nggih. Terus ini adalah persembahan Natura dari blok 1 nomor 26. Naturanya 26, harga dasarnya 200.000. Ya, monggo Bapak Ibu dibuka harga 200.000. Di sini ada ayam 2 ekor ayam panggang beserta kelengkapannya. Iya, jadi ada umbul rampenya 2 ekor ayam panggang beserta kelengkapannya. Ada iwak peyek, iwak napa niku tempe tahu bacem. Ya. Tempe bacem. Ada urap-urap, ada lengkap pokoknya Bapak Ibu. Monggo, nggih, dipersilahkan untuk monggo silakan yang berminat. 1 juta dari Ibu Endang. Ya, tawaran pertama. Pak Kayin 1.200.000. Yang habis ini mungkin. Pak Kayin 1.200.000 dari blok 1. Bapak Kayin 1.200.000. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, Bapak Ibu, ya, ada Pak Teguh Awibowo, Bapak Teguh 1.250.000, Mbak Endang Selistiawati 1.300.000, Pak Kayin 1.500.000, 1,5 juta. Ya, ini monggo tepuk tangannya. Produk dari warga sendiri, artinya yang memasak ini dari warga blok 1 sendiri Bapak Ibu, dan ini sudah sudah sangat terkenal nggih. Yang bersangkutan ini kalau ada acara-acara di gereja yang biasa memasak untuk kita semua. Jadi kalau soal rasa dijamin haucek. Sip pokoknya. Ya, haucek. Kemudian ada lagi dari Bapak Prasetyo Adi 2 juta, nggih, monggo. Nah. Monggo Bapak Ibu Saudara. Monggo Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ayamnya ini ayam kampung. Ya, kampung Simorjo. Nggih. Nah, jadi anti kolesterol, anti asam urat. Sehat Bapak Ibu. Pak Prasetyo Adi 2 juta. 2 juta, monggo. Apakah 2 juta? Panitia? Kita hitung 1. Ya, ada lagi, monggo. Jika Bapak Ibu masih berkenan. Dari Pak Teguh Awibowo 2.100.000. 2.100.000. Ya, mungkin Pak Adi akan menambah, ya, supaya mengungguli dari Pak Teguh. 2.100.000. Kita hitung. 1,
2.100.000. 2.100.000. 1, 2, 2.100.000. 2 seperempat. 2.100.000. 2,5. Mungkin ada yang jangkepi 2,5 juta Pak nggih. Oke. Sudah, oke, Kita Pak, akhiri monggo. 3 persembahan Natura nomor 26 didapat oleh Bapak Teguh dengan Oke. harga Terima kasih 2.100.000. Pak Teguh. Harga 2.100.000. Petugas Natura. Petugas monggo Natura. Pak Bring. Kita lanjutkan untuk Natura yang berikutnya. Tumpeng nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya. Persembahan dari warga Blok 8 Wester dengan harga dasar Rp150.000. 150.000 rupiah. 500 untuk Mas Yoga, Ya, Pak Mas Yoga. 550 Pak Samuel, Pak Samuel. Mas Rio, Stefanus 800. Udah Mas Yoga 900. Monggo. Nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk dan Mbak Elisa 950. Nasi tumpeng beserta kelengkapannya, nasi kuning. Mbak Endang Selistiawati 1 juta bersamaan dengan Mas Yoga. ya monggo 1 juta. 1.200.000. 1.500.000. 1.500.000 Pak Prasetyo Adi. 1.500.000. Monggo. Ya, jadi ini sudah jangkep Bapak Ibu, panjenengan tidak perlu menyiapkan nasi lagi karena sudah ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya dan sehat dijamin. Produk warga juga ini. Nggih, Pak. Pak Prasetyo Adi 1.500.000. Baik. Ya, masih ada yang menawar lebih besar Bapak Ibu. Monggo. Oke, kita Mungkin nomor yang baru Hitung. gabung bisa 1.500.000 untuk Bapak Prasetyo Adi. 2. 1.500.000. Silakan, ada yang mau menambahkan, monggo. 2,5. 2,5. Nggih, Pak Agus mungkin. 1.500.000. Ye, terakhir 3. Terima kasih untuk Bapak Prasetyo Adi 1.500.000. dari Blok 9. Belum tahu. Prasetyo Adi itu blok, lupa saya. Kita lanjutkan Natura. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke lelang Natura berikutnya, di sini ada persembahan khusus. Ya, persembahan khusus. Ini berisi flash disk yang autoplay. Artinya tinggal nancap ke HP, tinggal nancap ke perangkat-perangkat digital lainnya, kita bisa menikmati sesuatu yang ada di flash disk ini. Ya, nanti ini akan juga kita lelang sebagai persembahan khusus. Ini betul-betul khusus karena diproduksi oleh warga Simo dan dinyanyikan oleh orang khusus di Simo. Apa itu? Nanti akan kita nikmati bersama. Ini nanti akan kita lelang berikutnya. Ya, mohon bersabar. Kita Mohon tunggu bersabar. ya.
Kita tunggu persembahan khususnya bersama-sama nanti. Harap Baik. bersabar. Untuk berikutnya, Natura nomor 12. Kecap. Ini Babi merupakan kecap, ya. babi kecap. Persembahan warga Blok 3 dengan harga dasar 150.000. Oke. Silahkan Bapak Ibu. Babi kecap ini masakan langka, artinya tidak setiap hari mungkin panjenengan menemui nggih. Ini mumpung ada dan dimasak khusus, memasaknya dengan hati penuh perasaan, pasti nikmat rasanya nggih. Mbak Elisa 300, Ibu Yuli Kartini 500. Nggih. Kemudian ada Mbak Elisa 550, Mas Rio Stefanus 567. Monggo 567. Bapak Ibu. Bu Yuli 700. 700. Nggih. Ini babi kecap dimasak dengan khusus, disiapkan dengan khusus. Monggo, ada kemudian ada Pak Teguh 750. Pak Teguh 750. Ya, Bu Yuli Kartini 800. Nggih, monggo Bapak Ibu. Babi kecap. Ini persembahan dari warga Blok 3, nggih. Babi kecap yang luar biasa nikmatnya Bapak Ibu. Setiap kecapan, setiap bagian itu pasti rasanya maknyus sih. Jadi monggo Bapak Ibu bisa dapatkan saat Pak ini. Teguh Wibowo 850. Ya, Pak Teguh Wibowo 850. Pas sudah Pak Yoyok Budi 1 juta rupiah. Terima kasih. Monggo, mungkin ada yang mau melebihi dari 1 juta. Ini tidak bain-bain Bapak Ibu. Nah, kalau panjenengan bisa lihat, nggih, yang di rumah maupun yang di gedung gereja, ini babi kecap ini porsinya cukup untuk 1 kilo ini kurang lebih. 2 keluarga atau 3 keluarga. Nggih. Pokok dikai nasinya kan nanti cukup. Oke, monggo Bapak Ibu tidak rugi. Nah, ini pasti nikmat. Dari Pak Yoyok Budi 1 juta. Bagaimana kita Pak hitung. Nggih. 1 juta rupiah untuk Natura nomor 12. 1.100.000 dari Ibu Sri Eko. Iya, 1.100.000. 1.100.000. Silakan. 1 1.100.000. 1.200.000. Bapak Yoyok Budi. Oke. Monggo. Ya, ini limited edition karena hanya cuma 2 nggih, Pak. Babi kecap hanya 3 Bapak Ibu. Jadi panjenengan harus cepat menawar supaya mendapat bagian. Kalau tidak nanti tidak. 1.200.000 kita hitung. Bagian. 1.200.000. 2. 1.200.000. 3. Untuk Bapak Yoyok Budi. Baik, kita lanjutkan Natura berikutnya. Wah, ini andalan ini. Natura nomor 20. Persembahan dari Blok 10. Sate ambal pabreng lengkap dengan ketupat. Blok 8. Dari blok 10. Sekali lagi, sate ambal pabreng 100 tusuk dengan lengkap ketupat 10 biji dengan harga dasar 200.000. 200.000 100 tusuk sate plus 10 ketupat. Ya, Mbak Elisa 550. Langsung Mbak Elisa 600. Berapa tusuk, Pak? 100 tusuk. 100. Ya, ini sudah cukup
Mas Yuda Untuk 700, Mbak RT, Endang Pak. Selistiawati 1 juta. 1 juta. 100 Mbak Endang Selistiawati 1 juta. Mbak Elisa 1 juta 50. Jadi 100 tusuk ini Nah, sudah. Pak Samuel 1 juta 100. 1.100 Pak Samuel. 1 juta 111.000. 111. Bu Endang Selistiawati. Dijangkepi 1 juta 2. Oh, 1 juta 1 juta 500. Bapak Prasetyo Adi. Ya, monggo. Sate ini 100 tusuk. Bisa untuk 1 RT. Dibagi 1. Nggih, cukup. Kupatnya ini berapa ini? Dipotong-potong. 8, nggih. Ya. Oleh sak dadu cukup kok. Nggih. Ya monggo Bapak Ibu, ini masuk lagi Pak. Ya, Pak Sri Mulyono. Mbak Endang, Mbak Endang. 1.600.000. Mbak Endang 1.600.000, Pak Sri Mulyono 1.567. Berarti Mbak Endang Ya. 1.600. 1.600. Monggo. Bapak Ibu. 1.600.000. 1.678 Pak Sri Mulyono. 1.678.000. Nggih. Karena sekarang minyak itu mahal, sulit dicari, ya kita berusaha untuk dibakar saja Pak ya. Baik, sate Seperti 100 sate tusuk ya. 2 juta. Bisa ya. 2 juta. 2 juta Pak Prasetyo Adi. 2 juta. Jadi sate ambal Pak Breng ini kalau di Simomulyo sudah sangat familiar, Pak. Dalam? Sate ambal Pak Breng ini di Simomulyo sangat familiar. Nggih. Karena sudah pernah untuk sampai di Majelis Agung. Wah, jenengan mesti promosi nih nggih. Monggo yang mau menambahkan Ya, ya. silakan. Monggo 2 juta. 2 juta. 1 kita hitung. Ya. 2 juta. 1. 2 Masih juta. ada lagi? 2. Mungkin melampaui 2 juta, 2 juta 50, 2 juta 100. Monggo. 2 juta. 3. Ya. Terima kasih untuk Bapak Prasetyo Adi dari Blok Matur nuwun, Pak 9. Prasetyo Adi. Monggo kita lanjutkan natura berikutnya. Persembahan warga dari Blok 1. Dari blok 1. persembahan warga Blok 1 Dini Suwito. 2 ekor ayam kampung bumbu rujak, tempe tahu bacem, urap-urap, lalap dan rempeyek ya. Jadi lengkap sekali Bapak Ibu dengan harga dasar 200.000. 200.000. Ya, ini langsung sudah Pak Kayin. Pak Kayin 1 1 juta 500. Ya, monggo. 2 ekor ayam Pak Kayin. Oh iya. 1 juta. Nomor natura 27 sudah 500. mencapai 1.567.000. 1567. Bapak Sri Dari Mulyono. Pak Sri Mulyono. 1.600 Mbak Endang Sulistiawati. Monggo, Natura monggo, nomor monggo. 7 mencapai 1.700.000. Bapak Teguh Suryono. Ya. Pak Teguh 1.700.000. Monggo. Naik terus. 2 ekor ayam kampung. 1789 Pak Sri Mulyono. 2 juta Bapak Kayin. Monggo. 2 juta Bapak Kayin. 2 juta Pak Kayin. Jika sudah ada sayurnya, sudah ada buahnya, lengkap ini Bapak Ibu, anti kolesterol, anti asam urat. Nggih. Ada tahu, tempe, nggih, Bacem Pak. bacem. Iya. Jogjaan. Monggo lengkap Mau 2 2 ekor juta. ayam. 2 juta Pak Kayin. 2 juta rupiah untuk natura nomor 27. 2 Bapak juta. Kayin. Kita hitung. 1. 2 juta rupiah untuk natura nomor 27. 2. 2, ikhlas. 2 juta rupiah.
Natura nomor 27 3. Terima kasih Bapak persembahan Kayin. dari Pak Kayin. 2 juta. Kita lanjutkan Natura nomor 30 persembahan warga Blok 4 Ibu Bu Jamali. Kepiting asam manis Ya. dengan harga dasar Rp100.000. Wah, kepitingnya jumbo, Ya. Pak. Kepitingnya Bukan main. saya ya, sebesar saya, Pak. Jumbo, Pak. Udah gede ya. Iya. Berapa ekor ini, Pak? 700. Langsung 777 Yuda. Pak Yuda, Pak Teguh 800. 1 juta. Mas Samuel. Mbak Endang 1 juta. Ya Pak Samuel duluan. Oh iya, duluan. Pak 1 Teguh juta 100. Pak Teguh 111 bareng. 1209. 209 Pak Teguh. 1303 Bu Endang. 14 Pak Teguh. 1,4 Pak Teguh. Kepiting asam manis. Ya, inilah 1400 kepiting yang dipetingke. Pak Teguh Suryono. Kepiting yang dipeting ya. Iya, kalau Pak Ketua kemarin mau menyampaikan dipetingke, dipiting gitu, saya sampaikan. Dipiting ini gini kan Pak aku. Ya, monggo Bapak Ya. Ibu. Tidak ada lainnya lagi Bapak Ibu, kepitingnya Ini cuma satu-satunya satu tok. kepiting asam manis ya. Iya. Dilelang kita saat ini. Monggo. Ini limit ada duanya. 1.400. Natura nomor 30 1.400.000 untuk Bapak Teguh Suryono. Hanya satu, tidak ada yang lain, nggih. Satu-satunya ini. Tadi kepiting. Kita hitung Pak ya. Satu saja. Ya, kita hitung 1.400. Kepiting Satu. asam manis 1. Monggo, ada yang Natura nomor 30. 1.500. Mbak Endang Endang Sulistiawati 1.600 Teguh. ditambah 1.000 saja sudah beda. 1.600 Pak Teguh. Iya, 1.600.000. 1.600.000. Mari Bapak Ibu, Oke, mulai kita hitung. hitung. Natura nomor 30 1.600.000. 1. Tidak ada yang lain loh ini, cuma tinggal satu loh. Satu-satunya di lelang kita Pak. Betul, saat ini. satu-satunya, tidak tinggal satu Ya. ya, satu-satunya. Berarti limited edition Pak ya. Iya, betul-betul. 1.600. 2. Natura nomor 30 1.600.000. 2,5 Pak. Iya, 2,5. 1.600.000. Ada, Iya. ada yang masih mau ngetik, itu kelihatannya Pak, tunggu sebentar. Oh, enggak muncul. Oke, Oh, ampun. ya. 3. Terima kasih Natura nomor 30 untuk Bapak Teguh Suryono 1.600.000. Ini ada persembahan khusus yang datang dari jauh, saudara kita yang ada di Spelot. Di Malang Istrinya Selatan. Pak Pendeta Hendro. Jadi Bu Hendro dengan susah payah membuat dengan Rajutan. tangan sendiri, kemudian dipersembahkan untuk di acara unduh pada saat ini. Mungkin gambarnya bisa ditampilkan karena Iya. barangnya ini masih OTW, masih dalam perjalanan. Jadi mohon nanti yang pemenang lelang harap sabar ya. Barangnya masih dalam perjalanan, masih dikirim karena jauh sekali ya dari Spelot Malang Selatan. Monggo mungkin bisa ditampilkan. Atau masih cari, kalau masih cari di anu dulu, yang lain. Sambil nunggu dicari gambarnya. Oh, ini sudah Nah, keluar. ini. Ya, ini tas Ini rajut tas ya. rajut ya, yang dirajut oleh istrinya Pak Pendeta Hendro. Harga dasar Rp250.000. Monggo ya. Kenang-kenangan dari Bu Evi. Spelot. Ya, ini warga kita. 300 Bu Yuli. Nggih. Ini Awet sangat ini, Pak, ya. ya, sangat indah karena dibuat ini handmade ya. Ya, handmade. Langsung begitu, ya diperlu waktu, perlu tenaga. Ya, dan ini ya limited edition jelas karena
satu produk saja. Satu nggak ada produk yang aja lain. masih di jalan Pak, belum nyampe nih Pak. Ya. Iya. 300 Bu Yuli. Jadi monggo. pemenangnya nanti mohon Mudah sabar ya, akan mudi yang dikirimkan nanti. Biasanya ini suka jalan-jalan, bisa pakai tas ini. Kita hitung Pak ya. Ya. Supaya ada yang nambah ini, nggak ada Ya, yang nambah hitung. ya. 300.000 rupiah. Bu Spesial Yuli Kartini. dari Bu Tas Evi. rajut. Tas rajut. Produk dari Ibu Ervi. Handmade ya. Ini Marga Simo yang sudah ada di Sepelot tapi tetap peduli menaruh perhatian ke Simo nggih. Jemaat Simo. Kita hitung. 1 2 300. Oh, ini dalamnya, ini diperlihatkan dalamnya ya. Oh, Yes, dalamnya seperti tas ini. dalam tasnya ya. Jadi bisa untuk membawa HP, membawa Alkitab, membawa dompet. Banyak sakunya buat menyimpan uang. Ya. Hitung lagi. 345. 345 Pak Bimo. Ya mungkin 350. Kita hitung ya. Hitung. 1 345 2 345 345. Ada lagi. Bu Yuli mungkin dijangkepi 350. 345. Ya, terima kasih atas persembahannya Bu Evi. Baik, untuk berikutnya persembahan khusus buah yang penuh berkat Ya. karena langsung di hadapan Pak Pendeta. Apalagi buah ini sudah naik mimbar dan didoakan oleh Pak Pendeta. Jadi betul-betul 2 paket, 2 keranjang buah. Nah ini Ada anggur, ada jeruk, Ada ada salak, rambutan, ada salak, ada buah ada buah pir, pir. ya. Lengkap dengan harga dasar 250.000. 600. 650. Ibu Tita. Monggo. 666 Bu Lisa. Oh ya. Bu Fitri 670. 670. Bu Fitri 700. 700. Bu Tita Ibu Lisa 701. Iya. Fitri 710. Buah mimbar karena ada di mimbar dan Ibu pastinya Elisa 725. terberkati buahnya. 725. 730. 730. 775 Mbak Hana. 780 Bu Fitri. 785 Bu Hana. 790 Bu Fitri. Silahkan Bapak Ibu. Ini buah 2 790. keranjang. Nanti bisa dimiliki sekaligus keranjangnya nggih. Wakul. 800 Wakulnya. Bu Elisa. 800 Bu Elisa. Silahkan. 800. 818. 18. Ya. Hanya buah saja nggih. Hanya buahnya ya Pak Pendeta, nggak ikut dijual, nggak ikut dilelang ini. 820 Bu Fitri. 820. Baik, kita hitung 820. 820. 2. 820. Pak Pendeta yang menentukan. 828. Ya, Saat- nanti yang ngegong yang nomor 3. Yang ngetung Pak Pendeta. Yang ngedong Pak Pendeta. 830. 830 Pak Fitri. Ya, kita hitung. 830. 838 Mbak Hana. Ayo Pak, kita hitung lagi Pak. Kita hitung Hitung. lagi. 1. 840 Fitri. 1. 1. 840. 2. 840. Tunggu sebentar. 848.
Mulai kita hitung lagi. 1. 850. 850. Kita hitung lagi. 1. 850. 2. 850. Kita tunggu sebentar. 3. Ada gini, Pak. Oke, terima kasih. Persembahan dari blok 2. Persembahan Pak blok Chandra. 2. Di sana. Persembahan blok 2. Pak Chandra. Sate ambal Pak Breng dengan harga dasar Rp150.000. Monggo. Nomor 19. 500. Pak Lukius. 500. 550. Pak Teguh. Sate ambal Pak Breng 88 ya. Pak Teguh 550. 550. Monggo. Yang mau menambahkan 550. 555. Mas Arif. Mas Jadi. Mas Jadi ya. 555. Monggo ada yang menambahkan lagi? Pak Mulai. Lukius 500. 600. 600. Blok 4 600. Silakan yang menambah. Baik. Kita hitung. 600. 1. 605. Siapa multimedia ini namanya ini? 605. Kita hitung. 1. 605. Multimedia. 610. Pak Bowo. 610 Pak Bowo kita hitung. 650. Mas Yaya. 650. Mas Yaya. Langsung kita hitung. 1. 650 Mas Yaya. 2. Iya, 655. 655. Draw 655 sama Mas sama Bowo, sama Pak ini. Bowo, Pak Ayo. Bowo dulu. Pak Bowo dulu, Pak Bowo. 655 draw. Pak Bowo. Kita itu Pak draw Kita ini hitung, harus Pak Bowo nambah ini, 655. Harus ada yang nambah ini, kita sama ini. Hitung Pak aja. Bowo 655. 1. 660. 660. Multimedia. Langsung kita hitung. 660. 660. 2. 660. 3. Oke. Naturan nomor 19 ya. 660 untuk Mulmed. Ayo. Kita lanjutkan lagi, monggo yang mana? Nah, ini kembali persembahan. Ada jagung, ada buah jeruk, buah anggur, buah rambutan yang ada di mimbar kecil ya. Yang ada di mimbar kecil. Nah, ini harga dasar 200. ya, dengan harga dasar 200 semuanya. Ada nanasnya juga, ada salak, ada anggur, buah pir, buah jeruk ya. Jagungnya juga banyak ini. 200.000 rupiah, monggo silakan. 300 Mas Yaya. 355. Bahana. 335. 400. 400 Putri. Sekarang ganti ya. Tadi Bu Bambang, sekarang Putri. Lain orang ya? Iya. Bahana. Bahana. 425. 425. 450 Putri. 450 Putri. Monggo silakan, ada yang menambah? Kita hitung. 450. Kita hitung. 1. 450. 2. 450. 3. Terima kasih untuk Bu Tripin Lili.
Ya, ini ada Yang sebelah kanan pisang. dulu ya. Ada nanas. Nanas ini dari Blitar. Pisangnya dari Lumajang. Ada jagung. Jagungnya dari sini saja. Dari Surabaya. Monggo. Harga dasar berapa? 300 Bu Yuli Kartini. Oh, Bu Yuli 300. Ya, monggo. Ini pisang, nanas, jagung. Oh, jagungnya sak ombyok ini di belakang. Oh, ini dapat bonus ya nanti yang menang. Bonus batangnya pisang ini. Boleh, Nggih. boleh, monggo. Oh ya. Sekaligus bantu panitia untuk membuangnya. Oke, kalau mungkin punya gawe mau ada wayang atau nanggap keroncong nanti. Nah. Monggo ini nanas, pisang dan jagung. Silakan. Tawaran berapa, Mas? Bu Yuli Kartini 300.000 rupiah. 300.000. Monggo silakan. 300.000 rupiah. Pisang satu tandan dengan satu ikat nanas. Ini pisangnya sangat banyak, Bapak Ibu. Dilengkapi dengan jagung. Ya. Ini bisa untuk berhari-hari untuk buah. Hitung? Ye, ayo. Pisang satu tandan 300 dari Bu siapa? Bu Yuli. Bu Yuli. Kita hitung ya. Kita hitung. Hitung. 1. 300.000. 2. Plus nanas, plus jagung. 300.000. 3. Ya. Matur nuwun. Terima kasih untuk Bu Yuli. Oke, langsung sebelah Langsung kiri sebelahnya Pak Pak. Sebelah Pendeta. kiri. Nah, sebelah kiri Sebelah saya. kirinya Pak Pendeta. Ya. Silakan. Ini pisang di atasnya ada nanas dan jagung. Monggo. Harga dasar Harga dasar sama. 200 Sama, 200.000. ini pisangnya juga sudah mateng, Bapak Ibu. Itu sudah Nah, tinggal makan ini. besok makan itu. Ada pisang, ada nanas, ada jagung. Bonus. Loh, ini masih ada di atas saya. ya. 300 Pak Agus Budi. Pak Agus Budi, 300. 300. Nah, Silakan. boleh dengan pohon-pohonnya ya. Ya. Bisa dengan batang pisangnya. Sekalian ya. Monggo. Pisangnya sudah matang, Bapak Ibu, tapi jangan khawatir matangnya tidak bersamaan, jadi masih bisa untuk 2-3 hari ke depan. Ini nanasnya juga demikian. Ini asli dari Kediri, dari Wates ini nanas. Di bawah Gunung Kelut, perkebunan di Sugihwaras, nama desanya. Nah, jagungnya ini sepertinya ya dari daerah Pare ini jagungnya. Jagung manis. Dihitung? Monggo Hitung. 300.000 Ya, rupiah monggo. Pak Agus Budi. Kita hitung ya. 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. 2. 300.000 rupiah. 3. Terima kasih. Pak Srimo 555. Ya. Persembahan dari Blok 6 556 Pak Lukius. 100 sate dan 10 1 ketupat. juta, Pak 1 Yaya. juta Pak Yaya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yaya. 1 juta rupiah. Ini edisi spesial Pak. Karena barangnya nanti masih fresh, masih hot, langsung dikirim. Ya. 1 juta rupiah untuk Pak Yaya. Kita itu Ya, nanti akan satenya dikirim betul-betul fresh to the oven. ya. Kita hitung 1 juta rupiah. 2 1 juta. 1 juta rupiah. 3.
persembahan, tapi istilahnya adalah persembahan khusus, di mana persembahan yang terbesar itu akan mendapatkan flash disk autoplay ini yang berisi file original, file asli, otentik, yang autoplay, bisa dipasang langsung, dipasang di HP ataupun di laptop, di PC, langsung bisa mendengarkan lagu. Ya, isi dari flash disk ini ada 2 lagu. Satu lagu tadi sudah didengarkan kita semua, diperdengarkan oleh tim, yaitu lagu Membangun GKJW yang tadi sudah ditampilkan. Dan yang kedua, ini tidak hanya berisi lagu tapi juga video klip dengan artis, sekali lagi artis yang kita tunggu-tunggu yang ada di Simomulyo. Artis kita adalah Bapak Pendeta Galuh and Friend. Jadi isi flash disk ini khususnya adalah lagu persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Galuh and Friend. Matur nuwun Bapak Ibu, sekali bagaimana lagi sistemnya? mengulangi Monggo, Pak apa yang disampaikan Bapak Agus Budi. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Bapak Pendeta and Friends itu sudah direkam dalam bentuk flash disk autoplay. Apa itu flash disk autoplay? Flash disk autoplay itu yang lebih mudah pemakaiannya. Jadi biar dia bisa langsung di HP atau di PC. Nah, di sini flash disk autentik ini berisi 2 buah lagu. Satu, yang pertama dinyanyikan oleh Bapak Pendeta and Friends, yang kedua adalah persembahan lagu dari tim keroncong GKJW Simo. Nah, ini semua adalah bentuk persembahan khusus, bentuk persembahan spesial dari Bapak Pendeta and Friends. Nah, pada kesempatan ini kami memberi kesempatan kepada semua Bapak Ibu, baik itu peserta lelang ataupun yang mengikuti online Zoom di rumah. Ini linknya sudah dibagi. Monggo Bapak Ibu tinggal klik saja, di situ langsung masuk. Nanti ketika lagu dinyanyikan, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberi persembahan, dan 1 orang 1 kali. Terus bagaimana yang hadir di sini dan ingin beri persembahan, kami memfasilitasi, kami mewadahi dalam bentuk amplop. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini dan ingin ikut memberikan persembahan, monggo angkat tangan, kita akan memberikan amplop. Dan kita akan tampung nanti dengan kantong persembahan. Mekaten Bapak Ibu, dan tentunya inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Kita menunggu suara merdu Bapak Pendeta Galuh and Friends dalam menyanyikan lagu Keroncong. Monggo Bapak Ibu sekali lagi yang hadir di tempat ini dan berkenan untuk memberikan persembahan, kami memfasilitasi dalam bentuk amplop. Silahkan, ini ada petugas yang mengedarkan. Dan persembahan itu Bapak Ibu bisa berikan saat lagu itu diputarkan. Dan pada akhir lagu nanti persembahan yang dengan nilai nominal tertinggi itu yang berhak mendapatkan flash disk autoplay file otentik ini. Makaten Bapak Ibu, monggo kesempatan untuk Bapak Pendeta and Friends untuk menampilkan pujiannya diberikan. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak Bayu. Selamat siang Bapak Ibu. Saya berharap panjenengan masih setia untuk mengikuti acara kita di unduh-unduh pada sekali lagi, link sudah dibagikan di grup peserta lelang Mas Sigit, terus kemudian juga di online Zoom. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeklik mawon, setelah ngeklik masuk, nanti yang menjadi peserta lelang tinggal mengisi nominal, sedangkan yang di online Zoom mohon kalau bisa mengisi nama, blog, dan nominal. Makaten. Nggih, matur nuwun Pak Bayu untuk penjelasannya nggih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berharap panjenengan masih setia untuk bersama di acara unduh-unduh pada
siang hari ini. Dan di penutupan kita akan bersama memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian yang sudah dipersiapkan oleh tim keroncong. Bapak Ibu, jujur saya ini pertama kali menyanyi, artinya ya saya berharap ini bisa menyemangati kita semua, terlepas dari suaranya bagaimana ya Pak Petrus. Merdu Pak. Semalam saya tidak bisa tidur bukan karena menyiapkan khotbah, tapi saya ndredeg, grogi, ngangen-ngangen gitu, sesok nyanyi live gitu ya. Kalau biasanya di kamar mandi tidak ada yang melihat, sekarang langsung gitu. Ya saya yakin dan percaya demi kemuliaan Tuhan kita dimampukan. Ngaten, monggo. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Iya, Pak, ternyata suaranya luar biasa. Walaupun keringetnya sak jagung-jagung. Ya, tapi paling tidak inilah bentuk persembahan kami, Pak Pendeta Galuh dan teman-teman, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu persembahkan, biarlah itu wujud kita GKJW Simomulyo ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kiranya apapun yang Bapak Ibu berikan, persembahkan, itu menjadi bagian di dalam bagaimana kita membawa persembahan melalui persembahan kita. Bawalah persembahan syukurmu melalui persembahan kita. Bapak Ibu yang sudah ikut ambil bagian di dalam lelang, baik lelang Gaden Pak Pendeta maupun lelang Amerika, persembahan khusus ini, biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Sebentar Pak, ngapunten, mungkin saya bisa ngulang lagi tadi isinya apa. Di flash disk otentik, file otentik ini isinya 2 buah lagu Bapak Ibu. Yang pertama adalah lagu Keroncong yang dinyanyikan oleh Bapak Pendeta Galuh and Friends. Yang kedua adalah juga lagu yang dinyanyikan oleh tim Keroncong GKJW Simo, dan itu berbentuk video klip. Jadi ini bisa menjadi kenang-kenangan Bapak Ibu, apalagi flash disk ini dikemas dengan sebegitu indahnya. Jadi tidak bisa kemudian diletakkan begitu saja, ini bisa dijadikan hiasan di ruang tamu. Jadi bahkan di sini ada seperti nganu Pak, apa ini namanya? Sertifikat. Jadi di situ ditulis sertifikat pemenang persembahan khusus unduh-unduh 1 tahun 2022. Terus ini sebuah kebanggaan bagi panjenengan yang bisa memiliki flash disk tersebut. Ya, salah satu lagu ini adalah merupakan ciptaan dari Bapak Pendeta Siswo Hendro yang dulu juga warga GKJW Simo. Membangun GKJW, salah satu lagunya. Ya, pemenangnya adalah pemenang flash disk otentik autoplay ini berhak dibawa pulang oleh Bapak Sri Mulyono dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Terima kasih Bapak Sri Mul, monggo ke depan bisa diserahkan Bapak Pendeta. Monggo Bapak Sri Mul, keaturan.